Halo teman-teman semua. Aduh, langsung loncat kartunya. Sorry ya. Oke, di sini aku mau bikin video tentang pick up file gitu ya. Perubahan besar yang mau datang buat teman-teman di bulan Juni ini gitu ya. Perubahan besarnya apa sih yang mau terjadi? Di sini ada file 1, file 2, file ketiga. Dipilih sesuai dengan intuisi gitu ya. Kamu tuh ketariknya ke mana gitu. Bisa satu, bisa dua file, bisa juga ketiga-tiganya gitu. Jadi mungkin ada beberapa persen di pembacaan yang relate ke teman-teman semua. Mau dibaca semua juga nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting kalau nggak relate, ya nggak usah dipikir negatif gitu ya. Karena ini kan energi banyak orang, bisa juga cocok di kamu, bisa enggak gitu. Setiap pembacaan di bawah have fun aja gitu ya, tapi perlu diwaspadai juga gitu ya, siapa tahu dari pembacaan ini sebenarnya ada sesuatu yang mau terjadi, jadi ya bersiap-siap aja gitu ya. Apapun perubahan atau situasi yang mau terjadi di kehidupan kita, itu semuanya dari sang sumber tuh mendatangkan kebaikan. Jadi diaminkan aja, diklaim aja gitu ya sesuatu perubahan yang mau datang. Oke, di sini file 1, file 2, file 3. Dipilih dengan atau sesuai intuisinya ya. Oke, aku langsung ke file 1. Aku mulai dari kartu tarotnya dulu. Ya. Oke. File 1. Oke, udah mulai keluar. Ada 9 of Cups, ada 2 of Swords, aku tarik aja. Ada Queen of Cups, ada Page of Swords, lalu ada 2 of Wands, ada 4 of Wands, ada the Tower, dan ada 5 of Wands. Oke, perubahan terbesarnya, dan bottom of the deck ada the Judgment. Oke, yang aku lihat dari energinya, kamu lagi diperhadapkan sama situasi yang agak sulit untuk memilih jalan hidupmu gitu. Kayak kamu ngerasa, aku kok jalan ke depan gimana ya nanti di depan gitu. Terus aku gimana ya cara ngelawan omongan orang-orang terhadap diriku. Beberapa juga ada yang masih overthinking gitu ya sama omongan orang lain gitu. Dan di sini juga ada yang konflik batin dengan orang lain atau bisa jadi dengan dirinya sendiri gitu. Karena aku melihat di sini banyak sebenarnya teman-teman kamu tuh udah mau maju tapi mundur lagi karena ketidakyakinan kamu. Di sini sebenarnya semesta tuh meminta kamu tuh harus yakin dulu gitu ya. Utamakan dulu diri kamu. Jika situasi atau saat ini mengguncang dirimu, ada konfirmasi kartu The Tower, itu sebenarnya adalah hal yang baik.
yang mau Tuhan kasih buat kehidupan teman-teman yang di file 1. Karena kamu memang mau diubahkan ke arah yang lebih baik gitu. Untuk perubahan yang lebih baik ini kan kamu harus menanggalkan dulu satu konflik batin dengan orang lain, terutama dengan dirimu sendiri gitu ya. Kalau kamu mau menginginkan kebahagiaan, kestabilan, ada terkonfirmasi di Four of Wands. Sebenarnya ada kestabilan, harmonisasi, itu ada, Tuhan mau kasih. Cuman kamu di tes lagi nih gitu. Kamu mau keluar nggak dari zona ini gitu ya? Atau kamu mau ngikutin apa kata orang? Atau kamu mau stuck di sini-sini aja? Atau kamu memang nggak mau pindah ke sesuatu hal yang baru gitu? Padahal kamu nih sebenarnya udah ada Page of Swords, udah mau tebas gitu ya, udah mau maju, tapi masih ragu-ragu, masih bimbang gitu ya. Di sini juga ada Queen of Cups. Sebenarnya intuisi sudah mengarahkan kamu untuk maju tanpa memikirkan apa yang mau orang lain bilang terhadap diri kamu gitu ya. Kamu kalau misalnya mau dibilang sukses nanti Nine of Cups. Kamu punya contoh misalnya di sini kan ada 9 cawan ya. Kamu punya 9 impian, ya itu bisa terpenuhi, terwujud gitu. Sekarang kan kamu gimana caranya ya? Di sini ada Two of Wands, kamu memang melihat peluang masa depanmu atau ke depannya kamu mau berjalan atau mau ngalamin perubahan seperti apa kan ditentukan dari dirimu sendiri kayak gitu. Page of Swords di sini gimana caranya kita belajar lagi untuk lebih dewasa, belajar lagi untuk bisa mengambil keputusan apa yang selama ini tertahan di dalam dirimu. Ini sebenarnya mau disampaikan ya dikeluarkan aja gitu ya. Dan aku juga melihat beberapa energi ada ketidakpenerimaan teman-teman juga terhadap situasi yang mengguncang gitu. Situasi yang mengguncang ini sebenarnya tadi seperti aku bilang di awal, ini adalah hal yang baik gitu, bukan hal yang buruk gitu. Tergantung teman-teman aja mau ngambil suatu perubahan ini nanti ke depannya dari sisi positif atau negatif gitu. The Tower adalah perubahan yang baik sebenarnya. Jadi diri lama kita tuh dihanguskan, kita mau diarahkan ke diri yang baru, diri sejati yang baru, kayak gitu. Di sini pesannya gitu, keluar dari situasi yang bukan buat kamu, pentingkan dulu dirimu sendiri gitu ya. Beberapa dari kamu di sini sebenarnya udah banyak memenuhi ekspektasi semua orang dibandingkan memenuhi ekspektasimu sendiri. Di sini ada kata The Judgment ya. Nanti kedepannya akan ada sesuatu hal yang emang berubah sih gitu. Emang sudah waktunya harus berubah gitu. Jadi aku emang kasih reminder aja kalau misalnya dari teman-teman tuh udah intuisinya jalan udah harus berubah, nggak apa-apa berubah gitu. Even pun kalau misalnya susah menghadapi perubahan, nanti biasanya Tuhan dan semesta sendiri yang suruh kamu berubah, dan itu nanti agak kaget gitu ya. Yang tadinya kamu denial, tidak terima, ya kamu akan menerima gitu. Cuman ini aku tidak menakut-nakuti, semua mendatangkan kebaikan gitu. Memang agak sakit aja prosesnya gitu ya. Cuman nanti kedepannya enak. Jasmine di sini ada kartu The Star. Aku tutup ya, agak vulgar kartunya. The Star ini adalah bagian dari harapan. Jadi kamu tuh sebenarnya lagi di situasi yang nggak enak sama kehidupan kamu sekarang, tapi kamu emang berdoa sama Tuhan gitu ya, memanjatkan doa
bagaimana kedepannya tuh kehidupanmu lebih baik lagi. Ya ini kamu dihancurkan dulu nanti gitu ya. Jadi menanggalkan diri lama. Nggak bisa tuh kamu mau ke arah yang lebih baik kalau nggak ada perubahan. Jadi makanya inilah perubahan besar yang mau terjadi atau masuk dalam kehidupan teman-teman kayak gitu ya. Ini aku tutup ya kartunya. Oke. Di sini ada Nine of Pentacle. Di sini sesuatu hal yang kamu inginkan, kestabilan finansial ada. Jadi kamu nggak usah takut, jalanin aja prosesnya gitu. Proses itu dia bukan linear, tapi ya lika-liku, gimana caranya kita aja sabar. Ini juga menandakan bahwa kesabaranmu nanti akan membuahkan hasil gitu ya. Gimana caranya kamu nanti memunculkan ide-ide kreatif, pekerjaan apa yang sesuai dan selaras dengan kehidupanmu gitu. Dan di sini juga ada kartu The Death ya, kamu diminta emang bersiap untuk menerima perubahan atau transformasi yang mau masuk dalam kehidupanmu kayak gitu ya. The Tower, The Death itu adalah suatu rangkaian dari kartu tarot yang emang benar-benar nanti akan diberikan perubahan besar-besaran yang membuat kamu lebih happy lagi, lebih bahagia lagi nanti. Di kemudian hari kamu akan menyadari, oh ini sebenarnya yang mau diberikan Tuhan ke dalam kehidupanmu kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu oracle-nya. Kartu oracle-nya pesan untuk teman-teman dalam menghadapi situasi perubahan. Pile 1. By the Book, The Mending, ada Treasure Island. Time to Go, ada The Fates. Oke. Memang di pile 1 ini aku melihat sebagian besar emang ini adalah takdir perjalanan kehidupanmu. Perubahan besar ini sudah bagian dari takdir gitu ya. Jadi memang sebenarnya seharusnya sudah waktunya kamu mengalami perubahan. Di sini ada By the Book ya. Sudah ada suratan takdirnya. Bahwa ini loh sebenarnya perjalanan ya. Ini kan dia lagi berjalan nih si gajahnya ini gitu ya. Berjalanlah kamu di dalam kebijaksanaan gitu ya. Inilah sesuatu hal yang sudah kamu digariskan sama Tuhan ke dalam kehidupan kamu. Jadi beberapa teman-teman juga di sini ada yang lagi proses healing luka batin gitu ya. Diproses, jalani shadow work, inner workmu gitu ya. Untuk memberikan efek penyembuhan pelan-pelan gitu. Karena kedepannya di sini ada Treasure Island, ada sesuatu hal yang tidak terduga mau masuk ke dalam kehidupan kamu. Cuma ini diberesin dulu ya, luka batinmu disembuhkan dulu. Di sini juga ada Cupwood. Cupwood ini adalah energi pembersihan, atau semesta tuh lagi bantu kamu untuk ngebersihin jiwa lama kamu untuk mencapai si Treasure Island ini, sesuatu baru yang mau masuk dalam kehidupanmu. Dan di sini ada Time to Go, sudah waktunya kamu pergi dari situasi yang memang tidak baik buat kamu, situasi yang menyakitkan, bisa ini masa lalu. Karena di sini kalau dilihat di gambarnya ada pintu tuh ya. Ini gerbang baru, kamu mau dibukakan sesuatu hal yang baru gitu.
di sini juga terkonfirmasi. Mungkin teman-teman yang sering relate lihat angka 11, 111, 1111, mungkin punya life pad 11, life pad 7, life pad 9 gitu ya. Aku ngelihatnya sih gitu, life pad 11, life pad 7, life pad 9 gitu ya. Jika ini relate dengan kamu, ya berarti ini pesannya buat kamu. Time to go. Sudah waktunya kamu ngelepasin sesuatu hal. Kamu mau mencapai sesuatu agak stagnan, yaitu karena ada beberapa hal yang memang belum kamu lepaskan di kehidupanmu saat ini gitu. Dan ada kartu The Fates. Inilah yang tadi aku bilang, suratan takdir sudah ada terekam di takdirmu gitu ya. Emang harus menjalani sesuatu hal yang besar ini gitu. Cuman memang energinya kayak semesta tuh meminta kamu untuk tetap tekun dan sabar aja ngejalanin ini. Percaya proses yang kamu jalanin ini nanti akan ada hadiahnya di depannya. Kayak gitu yang aku lihat. Cuman di sini proseslah luka batinmu, sembuhkan inner work, shadow work gitu ya. Bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih energi, karena emang kamu mau naik level. Jadi yang tadinya pertemananmu contohnya banyak, itu nanti akan mengkerucut gitu ya. Bahkan ada beberapa orang juga yang sama sekali nggak ada pertemanan, dijauhkan oleh keluarga, dijauhkan oleh pertemanannya, circle-nya atau komunitasnya. That is good gitu ya. Itu adalah hal yang baik, karena nanti di depan sana Tuhan mau kasih kamu satu circle atau komunitas yang emang benar-benar kayak kamu tuh nggak tahu apa-apa, nanti kamu dituntun gitu ya. Itu ya pesannya kalau dari oracle-nya. Aku mau buka oracle yang ke-3. Oke, pesannya ya. Oke, baik. Oke. Pesan dari kartu pertama di sini. The difficult relationship in my life are the perfect mirror for me to look more closely at my own behavior. Jadi di sini aku melihat mungkin beberapa dari teman-teman memiliki relasi mungkin dengan teman, komunitas, circle, teman kerja, dengan keluarga gitu ya. Ada sesuatu hal yang menjadi mirrornya kamu gitu ya. Untuk apa sih sebenarnya? Mungkin yang tadi di pembacaan kartu tarot, kayak kamu mungkin punya masalah, konflik batin dengan dirimu sendiri atau dengan orang-orang sekitarmu. Itu adalah sebuah mirror atau pembelajaran sebenarnya. Kamu mampu nggak ngambil pembelajaran ini gitu ya. Kalau dengan siapa kamu berhadapan, kamu mampu nggak ngambil pelajarannya. Ini adalah sesuatu hal yang memang mau diajarkan ke kamu buat naik level gitu ya. Dan aku juga melihat di sini kamu diminta sama semesta untuk peduli dulu kepada dirimu sendiri gitu ya. Peduli, mencintai dirimu gitu, karena itu nanti bisa menjadikan bagian dari dirimu gimana kamu mampu mencintai dirimu sendiri kayak gitu ya. Lalu di sini juga sesuatu hal yang mau kamu dapatkan, kamu harus fokus dulu sama kebahagiaanmu gitu. Ketika kamu bahagia,
muncullah sebenarnya inspirasi-inspirasi sesuatu hal yang memang benar-benar mau kamu kerjakan itu nanti bisa berjalan dengan lebih baik lagi kayak gitu ya. Dan di sini ketika nanti kamu sudah mulai bisa keluar dari situasi atau hal-hal yang sudah bukan buat kamu lagi, di sini ada I'm ready to go big, rise up and step into my power gitu. Jadi kamu akan siap mengambil peluang yang besar, akan siap bersinar dan terkenal gitu ya. Dan kamu mengambil kekuatanmu kembali gitu ya untuk mewujudkan semua harapan-harapan dan impianmu kayak gitu. Dan di sini juga aku melihat ada kata I cherish every cell in my body. Buat teman-teman jaga kesehatan gitu ya. Untuk impian-impian atau mimpi-mimpi yang mau kamu capai ini dibutuhkan kekuatan yang ekstra, terus sesuatu hal yang seimbang juga gitu ya. Dimana dirasa kamu emang agak lelah, ya udah cukup enough gitu ya, istirahat dulu gitu. Kayak kamu melahirkan sesuatu kekuatan yang baru lagi, baru kamu jalan lagi kayak gitu ya. Dan di sini there's no such thing as a mistake. Everything happens in divine order. I am being guided to learn and grow. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi di kehidupanmu hingga sampai saat ini bagian dari perjalanan yang sudah ditujukan Tuhan semesta untuk dirimu. Dan kamu di sini semata-mata bukan ditinggalkan begitu saja, tapi kamu diajarkan untuk belajar dan bertumbuh gitu. Jadi kamu lahir ke dunia ini dituntun kamu belajar lagi, mampu nggak memproses semua permasalahan yang terjadi. Itu yang harus kamu ambil pelajarannya. Setelah itu kamu mengupgrade, bertumbuh lagi, mengambil suatu pelajaran yang terjadi mungkin di beberapa tahun kemarin, saat ini gitu ya. Semuanya harus kamu sadari dulu gitu ya. Semakin kamu positif untuk menyadari apa maksud semesta mendatangkan hal ini ke dalam kehidupanmu, semakin besar juga nanti ke depannya akan banyak peluang-peluang yang mau Tuhan hadirkan untuk dirimu. Oke, segitu aja untuk file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih untuk pembacaan di hari ini untuk file 1. Bye-bye file 1. Oke, kita lanjut ke file 2. File 2 kita mulai dari kartu tarotnya. File 2. Oke. File 2 ada 5 of Cups, ada everything is fine. Oke. Ada Queen of Swords, ada Eight of Swords, ada Queen of Wands, Three of Cups, oke, the Star, Five of Wands,
Page of Cups, Seven of Swords. Ini kartu besarnya aku tutup ya, karena agak vulgar gambarnya. Bottom of the decknya ada Death lagi. Ini kurang lebihnya mirip-mirip sama di pile 1. Cuma yang ini beberapa dari teman-teman file 2 agak kesulitan melepas kemelekatan gitu ya, masih memikirkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu gitu, jadi mau menuju ke perubahannya agak sulit gitu. Dan aku melihat di sini banyak sekali konflik yang terjadi gitu. Kamu sebenarnya udah kelelahan banget ngadepin situasi orang-orang sekitarmu gitu ya. Bahkan sampai beberapa di sini ada yang nusuk kamu secara bertubi-tubi gitu. Bukannya aku mau dibandingkan file yang lain ya. Ini file 2 sih emang lebih agak menyakitkan gitu ya. Tapi kamu kenapa mau diarahkan ke perubahan yang lebih baik? Ini adalah pembelajaran kamu, karmanya kamu gitu ya. Karena ada mimpi-mimpi besar yang memang harus kamu yang pegang mimpi itu. Cuma kamu harus ngelewatin step by step suatu penderitaan ini gitu ya. Eight of Swords di sini kamu diminta sama Tuhan semesta untuk mampu keluar dari situasi yang mencengkram dirimu, yang mungkin sebagian ada beberapa orang yang mengatakan kamu ini nggak ada apa-apanya, kamu ini nggak berharga gitu ya, kamu ini nggak bisa mencapai mimpi yang besar. Ini padahal kamu bisa loh, kamu ini adalah sisi Queen of Wands, kamu nanti punya tahta yang bagus buat dirimu sendiri gitu. Dan di sini juga ada Queen of Swords, dan aku melihat energi kalian itu adalah energi queen, energi ratu gitu. Tapi memang kalian sekarang tuh lagi diperhadapkan oleh situasi-situasi yang membuat kalian susah meninggalkan adiksi, kemelekatan akan masa lalu. Mungkin di percintaan kalian lebih banyak effort gitu ya, ada Page of Cups, lebih banyak memberi ke pasanganmu mungkin dari segi energi, dari segi keuanganmu. Dan di sini juga aku mungkin melihat kalian adalah sebenarnya orang yang udah sukses, tapi mungkin beberapa di percintaan kalian agak suffer, sakit banget gitu. Karena kenapa gue sukses di pekerjaan tapi gue nggak sukses di percintaan gitu. Kenapa dengan materi atau effort yang gue punya, orang-orang banyak menyakiti gue, kayak gitu istilahnya. Kamu di sini, perubahan yang terjadi, kedepannya kamu akan memilah dengan siapa kamu berteman. Dah gitu. Dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu akan menjalani suatu relasi, entah itu relasi bisnis, entah itu relasi pekerjaan tim gitu ya, entah komunitas mana nanti yang wajib benar-benar di dalamnya tuh bukan orang-orang, tidak menemukan orang-orang yang sama seperti yang dulu gitu. Perubahan besarnya kamu akan lebih tegas gitu ya, kamu akan lebih menghargai energimu. Cuman kamu di sini diminta untuk keluar dulu dari rasa penderitaan yang terus-menerus kamu pikirkan, yang kamu bawa sampai ke kehidupan sekarang gitu. Ini
perubahan besarnya, the death. Gitu ya. Mau tanya pasangan, dari segi pasangan, kalau kamu tanya ada nggak yang sayang sama kamu? Ada, ini orangnya ada. Tapi kamu gimana caranya nge-healing dulu ini semua penderitaan yang kamu punya, penderitaan yang kamu bawa sampai sekarang. Kamu ini sebenarnya adalah orang yang sukses loh, the star. Harapan, cita-cita yang sudah kamu langitkan, yang sudah kamu afirmasikan ini bisa langsung datang, cepat terjadi. Cuman ya ini tadi, kamu mau sukses di semuanya, healing dulu segala sesuatu emang yang benar-benar buat kamu sakit gitu. Kamu mau ketemu orang yang baru, healing dulu luka batinmu. Orang baru ada, ini lebih sayang sama kamu, lebih mengerti kamu nanti ke depannya, kayak gitu ya. Aku melihat gitu di sini. Everything is fine. Ini kalau di kartu tarot, Ten of Swords, penderitaan bertubi-tubi yang kamu masih mendem aja di situ, belum berani keluar. Kayak kamu takut kehilangan temanmu, kamu takut kehilangan si pasangan itu, bahkan pasangan itu udah pergi dari kamu tetap aja masih memikirkan dia sampai sekarang. Gitu. Kamu mau dipertemukan komunitas yang bagus, ini ada Three of Cups. Ini agak bias ya, jadi mungkin kamu dipertemukan sama circle atau pertemanan yang toksik. Kamu perlu mengkaji lagi, belajar lagi kedepannya mau kayak gimana gitu. Di sini perubahan besarnya, kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kamu tidak akan mau menghadapi ini, terutama ini orang manipulatif. Hati-hati ya, banyak orang manipulatif di sekitar kamu. Pintar-pintar berbijaksana gitu. Kamu mau tanya pasangan, ada pasanganmu, nggak usah takut. Fokus dulu, mana yang kamu mau fokuskan, fokus dulu. Self love dulu, mencintai diri sendiri. Dari sisi Queen of Wands sebenarnya adalah orang yang tegas, berwibawa. Sisi karir udah bagus, finansialnya bagus. Cuman emang ada beberapa yang mungkin di percintaannya sulit, kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa kamu tampung. Kalau kamu udah bahagia di karir dan finansial, harusnya aku juga bahagia di percintaan. Oh, nggak bisa begitu kalau sama Tuhan. Pasti akan ada trial error. Mungkin kamu di percintaan bagus, tapi di finansialmu nggak stabil gitu. Banyak belajar lagi untuk teman-teman file 2 yang memilih file ini. Perubahan besarnya ini kamu akan lebih tegas lagi. Cuman gimana caranya kamu menghealing situasi ini. Go run gitu. Keluar, kabur dari situasi yang kayak begini-begini. Apa ya istilahnya, bukan kabur. Kalau kabur kamu masih membawa luka itu, ya sama aja kamu nanti ke depannya juga bakal ketemu orang atau situasi yang sama. Tapi gimana caranya kamu menghealing dulu gitu ya. Oke, file 2 itu aja nih pembacaannya dari tarotnya. Sekarang aku mau lihat lagi dari oracle-nya. Oke, PL2. Let's see pesan buat kamu apa. To the sea. Okay. Mending. Round and round. PL2 tuh energinya berat ya. Aku ngerasa di punggungku tuh sakit banget tuh gitu. Karena mungkin beberapa dari kalian banyak menanggung sesuatu hal yang berat gitu ya. Penderitaan gitu ya. Imagine. By the book.
sama all that glitters. Oke. Aku rapikan dulu kartunya. Oke. Ada kartu to the sea. Di sini kalau kamu ngerasa kamu agak sakit atau menderita gitu ya, ini ada yang memantau kamu, ada yang menjaga kamu, ada yang melindungi kamu gitu. Bahkan dia membimbing kamu. Ini kamu seharusnya sudah waktunya kamu pergi dari situasi itu gitu ya. Mereka itu mungkin orang-orang yang menyakitimu adalah pembelajaran dalam kehidupanmu. Ketika kamu sudah mengambil pelajarannya, berarti kamu harus siap untuk pergi dari situasi atau lingkungan yang menyakitkan buat dirimu, gitu ya. Dan di sini juga aku melihat kalian masih ada di situasi merajut luka batin, inner child. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang inner child-nya terluka juga, efek dari orang tua, kayak gitu ya, sehingga berimbas ke kalian memilih pasangan, kayak gitu. Terjebak di situasi round and round, situasi pola berulang, kayak gitu ya. Mungkin kalian dulu dikhianati, terus nggak belajar dari sesuatu hal itu, mencari yang lain, ketemu juga sama hal yang sama juga, gitu. Kamu diminta semesta di sini untuk menghealing situasi yang sudah terjadi dalam kehidupanmu, gitu ya. Di sini sih disuruhnya self love, banyak-banyak mencintai diri sendiri dulu, kayak gitu. Dan mungkin juga ini adalah bagian dari suratan takdirnya kamu, karmanya kamu. Lebih banyak di sini situasinya percintaan, gitu ya. Kalau hubungan dengan keluarga sedikit sih percintaan. Cuman biasanya hubungan dengan keluarga mungkin keluarga memberikan efek sesuatu yang tidak baik di masa lalu, di masa kecil kamu. Jadi itu berimbas ke kehidupan kamu dewasa saat ini, gitu ya. Kamu di sini diminta untuk imagine. Gambarkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kamu. Panggil, undang dia masuk dalam kehidupanmu, gitu ya. Nah, nanti banyak berkat-berkat, banyak sesuatu hal yang mau terjadi di dalam kehidupanmu. Dan aku melihat sosok King of Cups tadi di pembacaan tarot, mungkin dia ini nanti adalah orang yang membawa kebahagiaan dalam dirimu. Cuman di sini konotasinya positif gitu ya, artiannya positif ketika dia memasang topeng buat dirinya dia sendiri. Karena beberapa sebagian dari pile 2 akan dipertemukan sama orang yang memiliki masa lalu yang pahit juga gitu. Jadi pada saat ketika berkenalan dengan orang baru nantinya, dia tidak membuka semua sisi dirinya di hadapan kamu gitu. Jadi pelan-pelan mau pelajarin dulu kamu ini orangnya seperti apa gitu ya. Ada topeng, masker, ini sebenarnya hal positif gitu, karena dia nggak mau buka kulitnya dia terlalu banyak ke kamu, kayak gitu ya. Oke, dari pile 2 itu aja oracle yang pertama. Kita buka dari oracle yang keduanya. Oracle yang kedua. Oke. Bukannya kartu aja ya. Ya. Oke.
keluar 4 kartu, beda dibandingin sama yang file pertama ya. Nah, ini kartunya membahas tentang cinta, kasih sayang. All that I love is more important to me than all that I fear. Jadi, buat teman-teman, utamakan dulu self-love, mencintai dirimu, gitu ya. Hilangkan segala rasa ketakutan. Kalau kamu masih merasa takut untuk menghadapi situasi, relasi, hubungan, ya, percintaan kah, atau dengan orang lain, gitu ya, pelan-pelan di healing, gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang takut membuka komunikasi, itu juga harus belajar juga. Aku ngerasakan ada yang keblok di throat chakra, gitu ya. Healing throat chakra kamu agar bisa menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya ngeblok kamu, gitu ya, ngeblok tenggorokan kamu untuk ngomongin hal yang baik, gitu ya, untuk dirimu sendiri atau untuk orang sekitar, kayak gitu ya. Terus ya, yang tadi nih komunikasi, I communicate with ease and grace. People are willing to embrace what I have to say. Jadi nanti kedepannya kalau kamu udah berani bicara, gitu ya, orang akan percaya sama kamu. Dan mungkin juga beberapa dari teman-teman di sini juga ada yang bidang pekerjaannya bagian komunikasi, gitu ya, yang berhubungan dengan coaching, gitu ya, konsultasi, gitu, yang berhubungan banyak memberikan inspirasi ke depannya. Lalu di sini ada taking care of myself is a radical act of love, gitu. Seperti yang tadi udah aku bilang, banyak-banyak sayang sama dirimu, utamakan dulu dirimu. Apapun itu situasi, kamu mau bantu orang, keluargamu, kalau kamunya nggak bahagia, kalau kamunya nggak ada rasa cinta buat dirimu sendiri, sama aja, gitu ya. Jadi utamakan dulu dirimu, gimana cara kamu mengservis dirimu sendiri, gitu ya, memberikan cinta, gitu ya, ke dirimu, gitu ya. Otomatis ketika cinta itu full, nanti kamu bisa memberikan ke banyak orang, kayak gitu ya. Dan di sini tadi keluar juga di file pertama, the difficult relationship in my life are the perfect mirror for me to look more closely at my own behavior, gitu ya. Beberapa teman-teman yang mungkin kamu dipertemukan dengan orang-orang atau pasangan, mantan pasangan atau apapun itu adalah sebenarnya mirroringnya kamu untuk kamu memperbaiki sisi mana yang harus kamu perbaiki. Jika orang ini datang, ternyata memberikan efek mirroring kepada kamu, belajar lagi gimana caranya kamu nge-healing dirimu, gitu ya, untuk nanti mendapatkan sesuatu cinta yang sesungguhnya, gitu ya, sampai emang benar-benar kamu berani speak up apa yang tidak kamu suka, kamu berani mengutarakan apa yang kamu rasa, kayak gitu. Dan ini prosesnya memang sangat lama, bukan berarti kamu tidak bisa. Oke, segitu aja untuk file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. See you semua, file 2. Oke, kita lanjut ke file 3. File 3 dari tarotnya, let's see apa yang mau disampaikan. Wow, Ten of Pentacle, nice kartunya. Oke, Ten of Pentacle, Knight of Swords, Three of Pentacle, Six of Pentacle, the Magician, Ace of Cups.
Wow, bagus banget pile 3. Queen of Wands. Wow, 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 wow. Page of Cups. Bottom of the deck in the world. Oke. Oke. Pile 3. Wah, yang milih pile 3 kartunya bagus nih. Pile 3 ini perubahan besarnya, kamu akan punya suatu pekerjaan yang benar-benar kamu leadernya, kamu ownernya, gitu ya. Kamu banyak sekali belajar dari penderitaan yang kamu alami. Ya, ini juga kalian tuh banyak belajar dari kalian ngerasain kepahitan hidup, nggak punya uang, gitu ya. Nggak ada keluarga yang menemani, kamu lost di keluarga, kamu tidak mendapatkan kasih sayang, gitu ya. Dan di sini pile 3 aku ngerasa emang kalian tuh sangat berjuang, ada di titik kesadaran di mana kalian emang mau merubah suatu nasib dari karir kalian, dari finansial kalian, dari percintaan ya, definisi keluarga seperti apa, itu kalian benar-benar ciptakan sendiri. Ada kartu The Magician, ada Ace of Cups, ada Ten of Pentacle gitu ya. Dari Ten of Pentacle, perubahan besarnya kalian akan bisa menciptakan suatu hubungan dengan pasangan yang harmonis. Mungkin beberapa kalian memiliki keluarga atau ayah ibunya yang broken, atau membawa pola berulang dari kakek nenek, ada di situasi perceraian, ada di situasi hal yang buat kamu punya pemikiran mau sampai kapan kita bawa pola berulang yang kayak gini-gini aja, kayak gitu ya. Kalian tuh emang bener-bener visioner banget gitu sama pasangan. Ini yang single nanti akan ketemu sama pasangan yang emang bener-bener banyak komunikasi untuk membina suatu hubungan tuh seperti apa gitu. Untuk yang punya pasangan, kalian akan mantepin lagi definisi keluarga tuh apa. Bahkan dari teman-teman banyak nanti yang ambil kelas-kelas family constellation kayak gimana, kayak gitu ya. Belajar yang namanya membina suatu hubungan di keluarga seperti apa, fungsi kamu sebagai suami apa, fungsi kamu sebagai istri apa, kayak gitu. Jadi banyak belajar. Knight of Swords di sini, kalian akan berani menghadapi tantangan apapun gitu ya, termasuk omongan orang gitu ya. Kalian berani tebas hal-hal negatif yang orang bilang, dan bahkan kalian nggak peduli, kalian nggak mau validasi hal itu. Itu perubahan besarnya dalam kehidupan teman-teman. Ini definisi kalian yang memang benar-benar baik hati, welas asih, tapi kalian bodoh amat sama orang yang negatif gitu ya, membawa dampak negatif gitu. Dan di sini ada Three of Pentacle. Kalian kemungkinan akan banyak kolaborasi kerjasama bareng dengan orang-orang yang kompeten gitu ya, atau kalian emang diajak atau diundang untuk kolaborasi bareng gitu ya, untuk entah bikin bisnis baru, entah bikin komunitas baru gitu ya, yang membawa dampak perubahan kayak gitu untuk orang-orang sekitar gitu. Yang harapannya PL3 ini nggak mau hanya kalian aja yang berubah, tapi orang-orang sekitar juga berdampak kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini ada Six of Pentacle. Kalian cukup dermawan, rezeki kalian mampu kalian berbagi. Perubahan besarnya mungkin beberapa dari teman-teman akan ada bikin suatu apa ya namanya, kayak komunitas-komunitas untuk peduli sesama, ngebantu sesama gitu ya, membantu orang-orang yang membutuhkan kayak gitu ya. Karena ya kalian udah melek lah, udah sadar gitu ya, bahwa apa yang kalian punya tuh bukan buat untuk diri kalian sendiri gitu, tapi kalian banyak belajar untuk memberikan apa yang kalian punya untuk orang sekitar gitu. The Magician, ada Ace of Cups. Di sini kalian memiliki cinta yang tumpah ruah gitu. Definisi kalian sudah bisa
mencintai diri kalian sendiri terlebih dahulu, mencintai pasangan kalian, mencintai keluarga, kayak gitu ya, mencintai pekerjaan. Ini it's all about apa ya, semuanya udah kamu peluk semua gitu dengan kasih sayang gitu. Nggak ada lagi tuh yang namanya bawa penderitaan, nggak ada lagi tuh yang namanya bawa sakit hati gitu. Jadi cangkir finansialnya udah penuh, cangkir karirnya udah penuh, cangkir cintanya juga udah penuh, semua tuh udah penuh gitu. Jadi kayak ketika sudah penuh di kalian mampu berbagi kayak gitu ya. Queen of Wands, kalian adalah sisi yang tegas, sisi yang bijaksana, sisi yang mandiri gitu ya. Mampu memberikan pandangan-pandangan positif untuk orang-orang sekitar gitu ya. Dan Page of Cups di sini ya kayak kalian tuh nanti jadi volunteer, aku lihat gitu ya, perubahan besarnya gitu. Kalian dulu mungkin pernah diberikan bantuan atau diberikan kasih sayang sama orang yang kalian gak expect, terus kemudian kalian melanjutkan estafet perjalanan kehidupan kalian untuk orang-orang banyak. Di sini ada card to the world, kalian sudah mampu menguasai sisi diri kalian gitu ya. The Tower ini adalah penderitaan dulu yang pernah kamu hadapi di kehidupanmu, sampai kamu mengambil definisi kehidupan tuh apa, perubahan itu apa. Oke, let's go, kita berubah, kita ke arah yang lebih baik lagi. Aku melihat file 3 ini benar-benar orang yang udah memiliki spiritualitas yang bagus gitu ya, kesadaran yang bagus kayak gitu. Oke, ini untuk file 3 dari tarotnya ya. Kita lihat lagi dari oracle-nya file 3. File 3 ini udah bagus energinya. Aku tuh kayak sampai seger loh, yang tadinya berat tuh baca energi file 2 tuh berat banget. Ketika baca file 3 tuh jadi berisi lagi energi aku. Oke, file 3. Clean it up, oke. Yang building blocks. Go distance, truth to be told, dan apa lagi nih, blessed ya. Bottom of the decknya tuh ada milk and honey, yaitu tadi yang aku jelaskan di awal, rezeki, kelimpahan, berkah kelimpahan tuh udah ada di dalam diri teman-teman semua gitu. Ini apa? Karena kalian mampu ngebersihin yang bukan buat kalian lagi, clean it up gitu ya. Ini kayaknya energi bukan punya aku deh. Ini kayaknya berelasi dengan dia, berteman dengan dia, atau berpasangan dengan dia, kok kayak ngerasanya tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada hal yang lebih baik, tidak membuat energiku lebih bagus gitu ya. Kok agak pundung, draining, capek, atau anything that gitu ya. Kamu clean it up gitu. Kamu ngebersihin yang bukan buat kamu. Lalu di sini ada energi yang beberapa dari kalian ada yang berdealing sama sosok maskulin gitu ya, yang membawa kamu berubah di posisi sekarang gitu ya. Beberapa mungkin ada yang ketemu sama twin flame-nya gitu ya. Perjalanan twin flame kan agak-agak sakit ya gitu, karena kamu berani ambil pelajarannya gitu ya. Ini kan twin flame ini relationship spiritual gitu, bukan lagi yang konteksnya cinta-cinta romance gitu ya. Kayak gimana kamu berhasil menyembuhkan luka batinmu gitu ya, suffering, penderitaanmu akan cinta gitu ya. Terus makanya tadi aku lihat kan keluar kartu Ten of Pentacle gitu ya, definisi keluarga yang bahagia, definisi dia berani mengisi
cangkirnya secara penuh gitu. Karena emang beberapa dari file 3 nih kehidupannya emang dihancurkan bertubi-tubi gitu, tapi gimana mereka survive gitu ya, survive untuk bangun kehidupannya mereka dengan membawa blok-blok yang ada di dalam dirinya gitu ya, membatasi tembok setinggi-tingginya untuk tidak menerima peluang atau orang hadir dalam kehidupannya. Makanya dulu mungkin sebelum kamu ada di fase kamu memiliki semuanya, harta kekayaan, kebahagiaan gitu ya, kamu suffering banget gitu ya, keuanganmu pailit gitu ya, mungkin kamu punya usaha atau pekerjaan tiba-tiba di PHK atau bangkrut gitu. Tapi gimana caranya kamu banyak belajar ngelepas building block ini. Tuhan tuh baik gitu. Tinggal kamu gimana caranya meruntuhkan egomu gitu ya. Kamu ternyata bisa menjadi orang yang lebih baik sekarang saat ini. Go the distance gitu. Kayak kamu kayak selayaknya macan berani keluar untuk menggapai semua hal-hal gitu ya. Jadi kayak kamu melakukan perpindahan gitu ya, perpindahan energi dari energi suffer. Kayak kamu harus berjuang meraih sesuatu hal yang baik, meraih impian-impianmu yang lebih bagus gitu ya. Truth to be told gitu ya, ada kebenaran-kebenaran terungkap. Mungkin kamu berhadapan dengan orang yang memakai topeng-topeng manipulatif, kepalsuan gitu ya. Kamu berdealing sama orang yang kayak seperti ini, Tuhan wujudkan ini orangnya yang dulu sempat menghina kamu atau memanipulasi kamu mungkin di sisi keuangan dan bisnis or anything that gitu ya. Kamu banyak belajar dari hal-hal ini, akhirnya kamu menjadi seorang yang diberkati gitu. Jadi sama Tuhan tuh kamu selama mau bertumbuh dan belajar akan ada perubahan-perubahan, diberkatilah dirimu gitu. Tapi gimana caranya kamu keluar dari penderitaan ini? Dan makanya aku lihat tadi di sini ada milk honey dan ada higher power. Kekuatan Tuhan, kekuatan semesta tuh akan membersamai kamu gitu. Jadi kebahagiaanmu ada gitu. Kayak tinggal gimana nih kamu bagi susu dan madu ini ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar kamu. Begitu ya. File 3. Kita lanjut ke oracle terakhir sebagai penutup untuk file 3. Gitu. File 3. Aku cabut aja file 3. Mungkin aku ngambil 4 kartu. Oke. Rata-rata semua file itu keluar ya, mirroring kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh, mirroring itu bagus buat kayak kalian berkaca diri kalian di orang lain gitu. Oh ternyata diriku begini gitu. Kayak di sini ada kartu My Genuine Desire to Serve clears the path for me to step into my purpose gitu. Jadi semua hal yang terjadi secara spiritual mungkin ya, kebanyakan orang-orang di sini banyak yang berkesadaran, banyak belajar dari suatu relasi yang kayak tadi aku bilang. Di sini juga ada perfect mirror. Mungkin beberapa kalian bertemu dengan twin flame-nya, jadi kalian ketemu purpose kalian di hidup ini untuk apa gitu ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kalian alami dalam kehidupan ini gitu ya, untuk memaafkan semua orang yang berdealing dengan kalian di masa lalu gitu ya, entah membawakan tipuan-tipuan muslihat, manipulatif gitu ya, ketoksikan yang terjadi. Ambil pelajarannya, karena ini adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk membuat kamu menjadi orang yang menjadi sukses kayak gitu. Jadi di sini kalian ketika berkesadaran telah memiliki semua yang kalian miliki ya, pada intinya sebenarnya kalian adalah estafet perjalanan
atau perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kebahagiaan, cinta kasih, kedamaian untuk semua orang gitu ya. Dan di sini ketika kalian sudah mampu memaafkan orang-orang sekitar yang menyakiti kalian dulu, jadi ada definisi I can forgive people quickly. Jadi kalian mampu memaafkan orang secara cepat gitu ya, karena kalian memang udah ada pelajaran itu dulu sebelumnya gitu ya. Jadi release my resentment and set myself free gitu. Kalian adalah tipikal orang yang nggak mau membawa masalah ke dalam kehidupan gitu, karena itu kan agak melelahkan gitu ya. Dan di sini ada I see grace and possibility in all of life's challenges gitu ya. Jadi setiap tantangan kehidupan, lihat dari kacamata kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan hadir dalam kehidupan teman-teman semua, kayak gitu. Tetap jalan di path-nya apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, karena ini adalah bagian dari soul purpose gitu ya, misi jiwa untuk menebarkan cinta kasih kepada sesama. Oke, segitu aja buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. PL1, PL2, PL3 sudah terpenuhi semua. Mohon maaf ya kalau misalnya dalam pembacaan ada salah-salah kata dan tindakan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you semuanya, bye-bye.